Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang keterangan tentang kaidah yang ke-16. Jadi mohon maaf, di sini tidak ada tulisannya kaidah 16, tapi kaidah 16 ini tentang idgham. Jadi untuk kaidah 16 nanti dibuat dua pertemuan. Jadi anak-anak kelas 10 baik putra atau putri yang masih daring di rumah, mohon keterangannya ditulis, disimak. Ini adalah kaidah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Awwala mithlaini muharrakaini fi kilmatin idghim laka mithlin sufafi. Jadi untuk kaidah 16 ini adalah tentang idgham. Kaidah 16 ini tentang idgham. Jadi idgham adalah mengucapkan dua huruf, yang satu mati dan yang lain berharokat dari makhraj yang sama dengan pengucapan yang tidak ada pemisah di antara keduanya. Jadi huwa fil istilahi al-ityanu biharfaini sakinin wa mutaharrikin min makhrajin wahidin bila faslin bainahuma. Jadi pengertian idgham adalah mengucapkan dua huruf, yang satu mati, yang satu berharokat atau hidup, dari makhraj yang sama dengan pengucapan yang tidak ada pemisah di antara keduanya. Sekarang contohnya adalah di sini madda, asluhu maddada. Mungkin anak-anak sudah pernah dulu di kelas sanawi, mungkin mengulangi, nggak apa-apa. Madda asluhu maddada. Nah, jadi lafadz madda ini asalnya adalah maddada. Nah, itu contoh dari idgham. Dua huruf yang sama ketika diidghamkan dengan sekali pengucapan tidak diucapkan dua huruf. Maksudnya madda tidak perlu diucapkan madda, tapi langsung dimasukkan berarti menjadi madda. Nah, ini contoh dari idgham. Jadi dal pertama ini nanti ada syarat-syarat idgham. Dal yang pertama harus disukun sebagai syarat idgham, kemudian diidghamkan menjadi madda. Bukan madda, tapi bacanya adalah madda. Dua huruf yang sama ketika diidghamkan dengan sekali pengucapan tidak diucapkan dua huruf. Selanjutnya, jika terdapat dua huruf yang sama dan yang kedua berharokat, maka huruf yang pertama wajib satu diidghamkan pada huruf yang kedua. Huruf yang pertama wajib diidghamkan huruf yang kedua. Harus mematikan huruf yang pertama karena huruf yang berharokat tidak mungkin bisa diidghamkan. Nah, ini yang sudah saya contohkan. Madda asalnya madda, dari dal yang pertama dimatikan agar dapat diidghamkan lisyartil idgham, karena sebagai syarat idgham pada dal yang kedua karena sama dalam jenisnya maka menjadi madda. Yang perlu diketahui dalam idgham itu harus sama jenisnya. Sama jenisnya bukan berarti harus sama bentuknya plek, bukan. Kemarin boleh diidghamkan jadi nggak harus plek, tapi dalam bab ini harus sama. Jika huruf yang pertama sudah tidak berharokat, maka langsung saja diidghamkan pada huruf yang pertama dengan huruf yang kedua. Maddan asluhu maddan. Nah, dalam madda yamudu maddan, dalam masdar maddan di sini asalnya adalah maddan. Nah, di sini huruf yang pertama sudah sukun, tidak berharokat, maka langsung saja diidghamkan menjadi maddan. Nah, itulah bedanya. Bedanya kalau huruf yang pertama berharokat maka harus dimatikan dulu, disukun, karena sebagai syarat idgham. Kalau tidak disukun tidak bisa diidghamkan. Kalau asalnya sudah mati, sudah sukun, berarti langsung saja diidghamkan maddan menjadi madda. Nah, itu perbedaan antara idgham yang berharokat, huruf yang pertama berharokat, dan huruf yang pertama ini sukun. Jadi nanti ada syarat-syarat idgham. Tujuan idgham. Nah, apa tujuan idgham? Tujuan idgham yaitu untuk mencari keringanan litahfif. Nah, dalam mengucapkan lafadz
karena lafadz yang terdapat dua huruf yang sama tidak diidghamkan, itu hukumnya sangat berat. Maddan, jangan maddan. Madda dengan madda. Nah, itu lebih mudah untuk diidghamkan. Jadi untuk tujuan idgham ini adalah litahfif atau untuk meringankan. Dilanjut. Selanjutnya mohon anak-anak disimak. Selanjutnya adalah syarat-syarat idgham. Nah, syarat-syarat idgham. Syarat-syarat idgham 1. Berkumpulnya dua huruf yang sama dalam satu kalimat. Nah, contoh dalam lafadz madda aslu madada ini dalam satu kalimat. Jadi syarat yang pertama harus berkumpul dalam satu kalimat. Jika terdapat dua huruf yang sama tapi terdapat dalam dua lafadz, maka hukumnya boleh diidghamkan tapi tidak wajib. Kalau ada dua lafadz tapi di situ ada dua huruf yang sama tetapi beda lafadz. Contoh ini ja'alalaka, lam yang pertama ini di lafadz yang pertama, lafadz yang satunya, dan laka ini lafadz yang nomor dua. Ini hukumnya boleh tapi tidak wajib. Hukumnya boleh tapi tidak wajib. Nah, contohnya ini ja'alalaka. Contohnya adalah ja'alalaka. Nah, lafadz ja'alalaka ini adalah dua lafadz. Nah, kalau dua lafadz ini nanti hukumnya boleh tapi tidak wajib. Beda kalau tadi madda, asalnya madada, ini wajib untuk diidghamkan. Tetapi kalau yang ja'alalaka ini tidak wajib diidghamkan. Hukumnya hanya boleh, yaitu menjadi ja'alaka. Ja'alalaka menjadi ja'allaka. Nah, jadi berkumpulnya dua huruf yang sama dalam satu kalimat, kalau terdapat dua lafadz, ini hukumnya boleh diidghamkan tapi tidak wajib. Kalau satu lafadz, hukumnya wajib untuk diidghamkan. Itu yang anak-anak perlu ketahui. Nah, ja'alalaka ini menjadi ja'allaka ini juga harus memenuhi dua syarat. Jadi lafadz ja'alalaka diidgham menjadi ja'allaka ini juga harus memenuhi dua syarat. Nah, ini harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu bukan merupakan dua hamzah. Nah, antara hamzah satu dengan hamzah yang kedua ini tidak boleh diidghamkan ketika terjadi pada dua lafadz. Tadi kan ketika ada dua lafadz boleh diidghamkan, yaitu hukumnya boleh tapi tidak wajib. Contohnya ja'alalaka menjadi ja'allaka. Nah, tapi lafadz tersebut harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama bukan merupakan dua hamzah. Tidak atau bukan merupakan dua hamzah. Karena jika berupa dua hamzah hukumnya sangat jelek bila diidghamkan. Nah, contohnya qara'a ayatan. Qara'a ayatan. Qara'a ayatan. Nah, pada lafadz qara'a ayatan ini qara'a dengan ayatan ini ada dua hamzah bertemu tapi dua lafadz. Nah, ini tidak boleh dihitungkan. Kalau ja'alalaka syaratnya bukan merupakan dua hamzah. Kalau lafadz qara'a ayatan ini dua hamzah, jadi tidak boleh diidghamkan. Syarat nomor 2, huruf sebelum huruf yang pertama bukan huruf yang mati, selainnya huruf lain, waw, alif dan ya. Jadi kalau jika berupa huruf yang mati maka tidak boleh diidghamkan. Contoh yang ini kan ja'alalaka. Saya kembali ja'alalaka ini. Nah, ainnya ini hidup. Ja'a. Tapi kalau ainnya mati, ini nanti tidak boleh diidghamkan. Lah, syarat yang nomor 2, huruf sebelum huruf yang pertama sebelumnya. Berarti kalau contoh ini dalam syahrul Ramadan. Contoh dalam syahrul Ramadan. Nah, di sini sebelum ro ini ada hak mati. Nah, ada dua ro
sebelum ro ini ada huruf ha yang mati, maka kalau sebelum huruf yang pertama kok ada huruf yang mati, maka tidak boleh diidghamkan. Syaratnya ketika ada dua lafadz itu boleh diidghamkan. Yang pertama selain dua hamzah, dan yang nomor dua huruf sebelum huruf yang pertama tidak merupakan huruf yang mati. Di sini lam tidak hamzah, ainnya hidup. Tapi kalau lafadz syahrul Ramadan ini adalah ro yang pertama sebelumnya ini ada huruf yang mati. Kalau seperti ini tidak boleh diidghamkan. Nah, ini itu syarat idgham yang pertama. Sekarang syarat idgham yang nomor dua. Berkumpulnya dua huruf yang sama bukan di permulaan kalimat. Berkumpulnya dua huruf yang sama bukan di permulaan kalimat. Berkumpulnya dua huruf yang sama bukan berkumpulnya dua huruf yang sama itu tidak di awal kalimat. Contohnya dadana, dadanon, nah itu tidak boleh. Tetapi diperbolehkan kemarin yang kaidah 15 itu diperbolehkan dalam fi'il madhi. Kalau saya simak lagi kaidah 15 yang terakhir, atau saya simak dalam kitabnya wa yajuzu al-idgham fil fi'lil madhi. Nah, kalau dalam fi'il madhi boleh diidghamkan karena berkumpulnya dua tak yang pertama adalah tak yang kedua adalah asli. Nah, kemudian didatangkan hamzah wasol. Kayak kemarin keterangan yang kaidah ke-15 yang terakhir itu dalam fi'il madhi itu boleh. Jadi berkumpulnya dua huruf yang sama bukan di permulaan kalimat. Berkumpulnya dua huruf yang sama bukan di permulaan kalimat. Nah, nanti banyak timbul pertanyaan. Kenapa kowiwa tidak boleh diidghamkan? Nanti ada. Kowiwa tidak boleh. Nomor 3, bukan lafadz yang mengikuti wazan fu'alun. Nah, kalau wazannya fu'alun, sufafun, tidak boleh diidghamkan. Bukan lafadz yang mengikuti wazan fu'ulun. Nah, berarti dzululun. Nah, atau wazan fi'alun, kilalun. Nah, yang terakhir bukan lafadz di wazan fa'alun. Contohnya lababun. Nah, ini tidak boleh. Untuk alasannya kenapa di sini kok tidak boleh? Nanti untuk yang nomor 3 kalau mengikuti wazan fu'alun, sufafun, fu'ulun, dzululun, fi'alun, kilalun, fa'alun dan lababun. Ini kenapa kok tidak boleh? Nah, ini untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai di sini. Jadi untuk kaidah 16 nanti dibuat 2 pertemuan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.